Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Ahad malam Ranting Muhammadiyah Curugrejo rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentu mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayah dan inayahnya lah kita malam hari ini bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini, dan untuk tujuan yang insya Allah juga mulia, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua merupakan tanda-tanda bahwa kita termasuk hamba Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Ahad yang keempat kita ngaji tauhid dengan mengambil rujukan kitab yang kita kaji sekarang ini adalah kitab, salah satu kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yakni Fadlul Islam atau keutamaan Islam. Kita sampai pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 39, insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabuddin ilallahi al-hanifiyatu samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah al-hanifiyatu samhah, agama yang hanif. Al-hanif ay al-mailu ilal haq, agama yang senantiasa condong kepada kebenaran. Wasamhah itu artinya adalah agama yang luas, yang mudah, yang lapang. Inilah salah satu ciri-ciri ajaran Islam. Jadi Islam itu adalah agama yang mudah, yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi gampang Bapak Ibu, jenengan ngeri agama itu orisinil atau tidak, itu bisa dirasakan. Kok nurut menungso niku krasane abot, itu berarti sudah ada tambahan-tambahan, itu ndak ori gitu. Karena agama itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kadang-kadang manusia sendirilah yang mempersulit dirinya. Ini Rasulullah menyatakan agama yang disukai oleh Allah itu adalah agama yang hanif, yang condong kepada kebenaran, dan
agama itu mudah. Maka di dalam agama ini ada yang namanya tahfifatus syar'i, keringanan-keringanan dalam agama. Ada yang namanya tahfifu tabdil, keringanan yang berupa penggantian. Contoh misalkan wudu. Wudu itu kan menggunakan air. Tapi kalau di satu daerah yang kita sulit air, atau ada air cuma jumlahnya itu terbatas, itu kita boleh menggantinya dengan tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau engkau tidak menjumpai adanya air, ya tayamum pakai debu. Jadi semakin kita itu berada pada situasi yang sulit, agama itu semakin gampang. Ini kalau enak Islam ini kan seperti itu. Jadi tidak ada agama itu yang memang sesuai dengan logika dan akal manusia. Gampang sekali Islam itu. Dan itu memang watak Islam. Al-Hanifiyatu samhah, yang condong kepada kebenaran dan memudahkan. Itu contoh tahfifatus syar'i yang berupa tabdil, penggantian. Ada yang berupa tahfifu tankis, keringanan-keringanan yang berupa pengurangan. Contohnya gampang nih. Ketika kita safar, sholat yang biasanya 4 rakaat itu kita boleh mengkosornya, meringkasnya menjadi 2 rakaat. Dan itu tidak memudah-mudahkan, tapi memang itu kemudahan dari Gusti Allah. Justru kalau kita itu mempersulit diri kita, maka kita nanti akan semakin terbebani dengan agama itu. Contoh ketika mau rekreasi, itu ada satu teman yang berprinsip nggak boleh menjamak sholat. Waktu itu mau ke Bali, beliau salah seorang guru sudah sepuh ngomong ke saya, kau oleh jamak sembahyang nang Bali. Loh, alasannya nopo, Pak? Ya karena kan kita itu mau maksiat. Maksiat nopo? Kan ketok turis muda-muda nih. Karena kan disyaratkan, salah satu ada yang mensyaratkan ya, menjamak sholat dalam safar itu tujuan safarnya itu tidak untuk maksiat. Tapi sebenarnya ini tidak disyaratkan. Lah kalau orang mau maksiat masih mikir sholat kan masih lumayan, bagus kan itu. Karena memang tidak disyaratkan. Ini pokoknya syaratnya safar itu aja. Bepergian itu menjadikan kita boleh menjamak sholat. Kemudian saya jawab begini, loh lah ini kan jenengan tujuannya delok turis. Lalu kalau tujuannya kalau ganti, saya tujuannya tadabbur alam, menyaksikan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah dengan mengambil dasar Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Terus beliau kemudian tenger-tenger, loh iya ya, masuk akal juga. Ya sudah aku tak jamak, itu bertahun-tahun tidak mau menjamak itu. Guru-guru yang lain memberi saran, wah gak iso, ngotot maksiat kon jamak. Tapi begitu seperti tadi itu saya beri gambaran, memang ayatnya ada. Dan ini contoh betapa agama itu mudah, betapa agama itu gampang. Seringkali saya sampaikan, orang itu kalau sudah datang kepada Rasulullah membawa permasalahan, pulang itu mesti plong, mesti mendapat jawaban yang memuaskan. Ma ashala hada tolaba nabiyil karim. Sangat gampang sekali apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia. Jadi nyun sewu ngapunten kalau ada penceramah khotib itu kemudian di mimbar menjadikan para jamaah itu pulang membawa beban. Nah, itu yang dicontoh siapa itu? Rasulullah itu selalu memberi solusi, karena memang itulah agama yang disukai Allah. Bahkan satu ketika ada seorang sahabat niku matur nuwun, ya, ketika dalam peperangan sudah menang, ada musuh yang mengucap 2 kalimat syahadat tetap dibunuh. Kemudian dilaporkan ini kepada Rasulullah. Dipanggillah orang tadi, kenapa engkau masih membunuh orang yang sudah bersyahadat? Kemudian dia menjawab, niku mek ada Kanjeng Nabi.
syahadatnya itu pura-pura, hanya karena takut. Itu Nabi tidak berkenan. Itu bukan urusan kamu. Kalau dohirnya dia sudah menyatakan bersyahadat, ya sudah, hukumnya sebagaimana hukum dawahirnya, hukum yang nampak saja. Ini menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin kan di sini. Nah, para jamaah rahimakumullah, banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita tampilkan untuk menunjukkan dan membuktikan betapa Islam ini adalah agama yang mudah. Satu saja saya sampaikan. Selain tadi yang sudah saya sampaikan di awal, satu ketika Rasulullah itu diwaduli oleh seorang anak muda dengan tergopoh-gopoh. Ini cerita ini masyhur ini. Anak muda tadi dengan menggos-menggos ya, menemui Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Kok cara bahasa mriki, cilaka Kanjeng Nabi, cilaka Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi bertanya, ma ahlakaka, apa yang menjadikan kamu celaka? Waduh Kanjeng Nabi, kula niki wau mboten saged ngempet Kanjeng Nabi. Itu bulan Ramadan. Rupanya anak muda ini manten anyar. Saya tidak bisa menahan diri. Lah niku lho bojo kula ngribet mawon. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dengan sengaja niku, Pak. Lek gak sengaja napa saged? Mosok ngono gak sengaja. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah, kamu bayar kafaratnya, kamu bayar dendanya sebagai penebusan dari pelanggaranmu itu. Kemudian apa? Apa? Kemudian anak muda tadi bertanya, apa kafaratnya ya Rasulullah? Ya, kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya napa Kanjeng Nabi? Kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terus pundi Kanjeng Nabi? Lho kok niku budek ta? 2 bulan kali ulang Kanjeng Nabi. Iya. Ngapunten Kanjeng Nabi, apakah ndak ada alternatif lain? Lha gregetno ngoten niku. Itu Nabi tidak marah itu. Nabi nggih dengan telaten. Ya memang itu kafaratnya. Lah kula niku Kanjeng Nabi sing saulan mawon mboten betah Kanjeng Nabi. Apalagi ini 2 bulan berturut-turut itu artinya sudah dapat 1 bulan 29 hari batal, yang balik lagi. Kula kadose mboten mampu Kanjeng Nabi. Mbok menawi wonten alternatif yang lain. Ya sudah, kalau begitu kamu bebaskan budak. Kanjeng Nabi, apa maneh? Kula niki mboten enggak ada budak Kanjeng Nabi. Apakah tidak ada alternatif lain ya Rasulullah? Kula ngrogetno ngeten iki. Kalau ndak sabar niku wis kono takon dijawab nganyang ae. Gitu. Kalau kita mungkin seperti itu. Apakah tidak ada alternatif lain ya Rasulullah? Kalau begitu kamu beri makan 40 orang fakir miskin di sekitar rumahmu, tetangga-tetanggamu yang miskin kamu beri makan 40 orang fakir miskin, masing-masing 1 kali makan. Ya Rasulullah, apa maneh? Kula niki sik manten anyar Kanjeng Nabi nyambut damel mon sik mboten mesti kadang sedina nyambut gawe sedina mboten. Ngrasakaken memberi makan 40 orang fakir miskin, wong kula dhewe kula pangan niku lho sik leren golek-golek. Sekarang menan iki. Nabi tersenyum melihat pemuda ini. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah beliau, mengambil kurma sambil berkata, kalau begitu kurma ini sedekahkan kepada orang yang paling miskin di kampungmu. Kanjeng Nabi, apa maneh? Ten kampung kula niku Kanjeng Nabi, sing paling melarat niku kula.
Angel ini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah lek ngono gon mule pangan mbek bojomu aja dibaleni maneh. Sing hati-hati. Pulang dengan membawa setangkup kurma dari Rasulullah. Padahal datang dengan membawa permasalahan. Ma ashala hada talaba nabiyil karim. Sehingga dengan pembelajaran ini Rasulullah itu mengajarkan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jangan sampai orang itu kemudian tervonis dengan ajaran Islam itu. Ngeten gak oleh, seperti ini tidak boleh. Akhirnya orang itu merasa berat. Ini salah satu keistimewaan Islam. Agama yang rasional, agama yang masuk akal, agama yang mudah dan condong kepada kebenaran. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya an Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisabili was sunnah." Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh di atas jalan sunnah. Fafadat ainahu min khasyatillah famassathu naru abadan. Karena barang siapa yang mereka itu meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun saja yang berada di atas jalan sunnah, di atas jalan kebenaran, di atas ajaran Allah dan Rasulnya, kemudian mereka itu meneteskan air mata min khasyatillah, karena betul-betul takut kepada Allah, karena hatinya itu sudah menjadi hati yang lembut, maka Rasulullah menjamin, Rasulullah SAW menyatakan, famassathu nara abada, maka mereka itu tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Jadi berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, yang kemudian ini kita kenal dengan istilah ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, sehingga menjadikan kita itu orang-orang yang takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini haram untuk disentuh api neraka. Dari mana kita bisa menumbuhkan takut kepada Gusti Allah itu? Ya dari menuntut ilmu seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu kan menyatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau ngaji. Nanti kita akan ketemu dengan bab ini, betapa kalau orang itu beribadah tanpa didasari ilmu, maka itu tidak akan sampai. Disinilah pentingnya kita itu tolabul ilmi, menuntut ilmu. Minimal seminggu sekali lah, seminggu pisan. Tapi kan sarana menuntut ilmu itu kan banyak. Jangan bisa nonton di YouTube. Ya memang sekali-sekali harus ada yang seperti ini. Karena kalau seperti ini kan ada silaturahimnya, ada perjalanan dari rumah ke masjidnya. Ini tentu mempunyai nilai tambah. Dilanjutkan hadis Rasulullah, wa inna walaysa min abdin ala sabili wa sunnati dzakarawahu faksha'arra jilduhu min khasyatillahi illa kana misluhu kamasali syajaratin yabisa warakuha. Dan tidaklah orang itu yang mereka itu karena rasa takutnya kepada Allah itu luar biasa, selalu mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tobat, maka perumpamaan mereka, kata Rasulullah, seperti pohon kering yang daunnya diterpa angin. Itulah dosa-dosa yang berguguran. Maka dosa-dosa mereka itu akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya para jamaah rahimakumullah, marilah dalam hidup dan kehidupan ini kita hanya
semata-mata mengharap ridhonya Gusti Allah. Ini sering saya sampaikan, hidup itu Bapak Ibu, yang penting pados ridhonya Gusti Allah. Karena apa? Karena kalau kita mencari ridhonya menungso, tidak akan ketemu, Pak. Ini sering saya sampaikan. Apapun yang kita lakukan, kalau kita itu mencari penilaian manusia, mesti pro kontra itu mesti ada. Sering saya contohkan, misalkan duwe gawe, digawe geden, ya ono sing ngelem, ono sing gunem, itu mesti sudah. Jare sing ngelem, wah iku lho duwe gawe yang ngene kita menanak. Jare sing gak setuju, kok cek eman men sih mubadir, mek digawe ngono-ngono tok ae. Nah, kan begitu. Digawe sederhana, nggih sama, ono sing ngelem, ya ono sing gunem. Jare sing ngelem, wah iku lho ngene iki apa? Pas ngene iki. Dadi iso bermanfaat. Timbangane digawe pesta sing mewah-mewah, lebih baik kan ditukokno omah, gawe mantene sik iso duwe omah dhewe timbangane ngontrak. Kan begitu. Jare sing kontra, mantu gak niat yo ngene iki, mosok mek cuma ngono tok kok gak saken anake saumur hidup sekali. Ya itu mesti seperti itu. Maka ada kata-kata ghayatun la tudrak, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari napa nggih lem-lemane menungso itu cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Maka yang penting Gusti Allah saja, Gusti Allah saja. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu walaupun dihujat orang kayak begitu, mboten masalah Gusti. Yang penting mboten jenengan sing maraten kula. Mboten Rasulullah. Ana radin ya Rabb. Kula ridho Gusti. Itu kan doa Rasulullah di Taif itu, dilempari batu. Rasulullah di Mekah itu dicaci maki, sahabat-sahabatnya diboikot. Tidak masalah. Yang penting Gusti Allah itu ridho. Ini yang menjadikan beliau itu kuat dalam berdakwah. Jadi di Taif itu kan jenengan sering mendengar ceritanya tuh Pak. Rasulullah itu dilempari batu sampai berdarah-darah. Beliau sampai duduk. Bisa jangan bayangkan Rasulullah itu dari Mekah ke Taif itu kurang lebih sekitar 60 km. Nah, pokoknya perjalanan 2 jam kalau pakai mobil itu. Nah ketika itu Rasulullah ya pakai onta Pak. Berapa hari beliau itu saking kepinginnya berdakwah tentang Taif. Tapi ternyata perlakuan orang Taif seperti itu. Masih sampai di gerbang pintu Taif sudah dicegat. Beliau dilempari batu, dilempari kotoran onta. Jibril tidak terima. Ya Rasulullah, demikian kurang ajarnya masyarakat Taif ini. Engkau Rasulullah, engkau kekasih Allah, kenapa tidak engkau angkat tanganmu ya Rasulullah, supaya Allah memerintahkan kepada aku dan malaikat gunung itu untuk menimpakan gunung Uhud ini kepada masyarakat Taif. Ayo Kanjeng Nabi, jenengan donga Kanjeng Nabi, kula pun mboten serantan. Kersane Gusti Allah merintah kula kali malaikat gunung niku cek ndang ringkes masyarakat Taif. Apa jawaban beliau yang mulia ini? Jangan Jibril, aku ini rahmatan lil alamin. Aku diutus oleh Gusti Allah iku Jibril, orang gawe kerusakan Jibril. Maka ketika itu Rasulullah mengangkat tangan, tetapi bukan doa untuk menghabisi masyarakat Taif, bukan. Tapi kita perhatikan doa beliau. Allahumma asku ilaika dha'fa quwwati wa qillatu hilati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah. Demikian lemahnya diriku ini ya Allah. Dan mungkin ini karena aku salah ucap kepada masyarakat Taif ya Allah. Anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Mau engkau langkahkan kemana kakiku ini ya Allah. Ana radin ya Allah, kula ridho Gusti. Di Mekah aku disia-siakan, di Taif aku dilempari batu, mboten napa-napa Gusti. Ana radin, kula ridho selama engkau tidak marah kepada aku ya Allah. Ini tujuan hidup itu sudah Gusti Allah, beres Pak. Tapi kalau kita itu golek pangalemane menungso, wah ngene iku gak ketemu. Ghayatun la tudrak. Cita-cita yang tidak akan pernah ketemu. Maka dengan hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya
dalam hidup dan kehidupan ini kita harus senantiasa takut kepada Gusti Allah. Apa yang saya perbuat ini Gusti Allah ridho apa enggak? Kalau saya kemudian menipu orang, Gusti Allah ridho apa enggak? Mungkin secara ekonomi saya bisa mendapat keuntungan, tapi Gusti Allah marah. Untuk apa itu? Nah, korupsi niku kira-kira sing ngelakoni itu yang melarat napa yang sugih, Pak? Korupsi itu rata-rata itu loh, Pak. Itu belum semua kita kerjakan secara 100%. Kok masih ditambah-tambah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Niki seperti ini nanti akan tertipu. Ini yang dawuh Kanjeng Nabi loh, sanes santok loh. Ini hadisnya sahih. Kamu bersungguh-sungguh melakukan amal-amal, tapi Allah tidak memerintahkan, Rasulullah tidak mencontohkan, itu malah justru menyelisihi sunnah. Maka amalan yang sederhana tapi di atas sunnah itu jauh lebih utama, jauh lebih pas. Maka di dalam Al-Quran surat Kahfi, surat Kahfi itu surat ke-18, surat ke-18, nanti bisa jenengan buka lagi di rumah. Ayatnya ayat 103 sampai 104. Ini surat Kahfi surat ke-18 ayatnya 103 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul," katakan wahai Muhammad, "hal nunabbiukum bil akhsyarina a'malah." Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Sudah berbuat tapi rugi. Karena napa? Ngene iki wau. Wis ngoyo-ngoyo, tapi Gusti Allah mboten merintah. Kanjeng Nabi mboten nyontohaken. Kan nggih kecelik niku akhirnya. Kalau bicara seperti ini, contohnya ngenyan bisa apa menjabarkan sendirilah. Nanti ndak enak. Mesti soro. Wong Gusti Allah mboten merintah, Kanjeng Nabi ndak mencontohkan, mesti soro. Kudu ngekno mangan wong sakmono kae, padahal tas kesusahan. Ini Quran kok ada dilawan. Ya jelas Nabi Isa ini otentik nih, Pak. Siapa orang yang rugi perbuatannya itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang mereka itu berbuat seolah-olah mereka itu mengira perbuatan itu baik. Kan nggih kaya-kaya apik ta nih. Tapi sesungguhnya tidak diperintah. Nabi tidak mencontohkan. Nah, sudah ini ayat Qur'annya, surat Kahfi 103 104. Bahkan 105-nya ini lebih keras lagi ancaman Allah. Ulaikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya. Mereka tidak percaya terhadap pertemuan dengan Tuhannya, maka sia-sialah amal perbuatan mereka. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Jadi merasa mereka itu melakukan kebaikan, mbek Gusti Allah mboten ditimbang. Aku orang ngongkon kok lha lapo. Cara arek sekolah ngoten gak dikon gurune moro nggarap tugas. Terus gurune njaluk biji, lha lapo aku biji wong ora tak kongkon. Sungguh agama ini sudah jelas, Islam ini sudah jelas, maka tidak perlu lagi kita itu menambah-nambahkan. Lebih-lebih kemudian kita melakukan perbuatan yang oleh Rasulullah disebut muhdas, bid'ah. Dalam satu hadis diterangkan wa adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatun
Sahabat bercerita, satu ketika Rasulullah itu memberikan kepada kita itu satu mauidhah, satu nasihat yang dengan nasihat Rasulullah itu tanpa terasa wajilat minhal qulub, hati kami tergetar, wadharifat minhal uyun, dan air mata kami menetes. Demikian dahsyatnya nasihat Rasulullah itu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in fa'ausina. Ya Rasulullah, kok kados-kadose Kanjeng Nabi napa sing jenengan aturaken iki adalah nasihat-nasihat sing perpisahan sing Kanjeng Nabi. Bahasa jenengan kok bahasa pamitan. Itu kerasa sahabat itu. Mbok kula kali kanca-kanca niki panjenengan paringi nasihat Kanjeng Nabi. Artinya para sahabat itu meminta nasihat yang pamungkas. Kemudian Rasulullah menyampaikan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku nasihatkan kepada kamu untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu penting. Makanya khotib Jumat itu wajib berwasiat takwa. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'i wat ta'ah, dan dengarkanlah nasihat-nasihat kebenaran dan taatilah. Fa in ta'ammara 'alaikum abdun fa innahu may ya'is minkum fasayarah tilafan katsira. Karena kamu nanti akan ada hidup di satu zaman yang ketika itu akan banyak ikhtilafan katsira. Banyak terjadi ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Kalau sudah seperti itu kata Rasulullah, fa alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kamu kepada ajaranku dan ajaran penerusku, sahabat yang terkenal dengan sebutan al-khulafa ar-rasyidin. Kenapa? Karena sahabat-sahabatku itu kata Rasulullah adalah orang-orang yang al-mahdiyyin, yang mendapatkan petunjuk kebenaran. Addu alaihi bin nawajid, pegang erat-erat itu, jangan sampai kita goyah. Kenapa? Karena wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena nanti di saat itu kata Rasulullah, kamu akan berjumpa dengan banyak sekali perkara-perkara dalam masalah agama ini yang diada-adakan, yang muhdas, yang bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna likulli bid'atin dhalalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Nah, ini. Maka beragama dengan standar ini lebih mengena dan lebih enak, lebih gampang. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari misal, kurang berapa menit? 10 menit. Masuk suwe. Kok es ngelak nih? Jadi beragama itu harus pakai ilmu Bapak Ibu. Karena kata Imam Ibnu Ruslan, beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa pakai ilmu, maka amalnya itu akan tertolak. Sehingga sering saya sampaikan, metodologi mempelajari Islam itu paling tidak ada 4 supaya kita itu tidak salah. Yang pertama, kita itu harus mempelajari Islam dari sumber yang asli, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu rumus. Makanya kan kemarin itu hari santri. Itu definisi santri itu harus paham. Saya paling tertarik membaca definisi santri yang dijelaskan oleh almarhum Kiai Haji Nawawi Hasani Sidogiri. Itu menarik sekali. Beliau menjabarkan, memberikan penjelasan, memberikan takrif tentang pengertian santri itu apa. Beliau mengatakan as-santriyu bi syahidi halihi wa huwa may ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulil amin.
wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin hadza ma'nahu bisyirati wal haqiqah la yubaddalu wala yughayyaru qadiman wa hadisan wa huwa a'lamu bi nafsil amri wa haqiqatul hal. Itu pengertian santri. Paham nggih? Paham. Yang kesimpulannya, santri itu cirinya ada 3. Yang pertama, wa huwa may ya'tasim bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulil amin. Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah. Kan jelas sekali. Itu santri itu harus begitu. Atau bahasa singkatannya, santri itu ya sarjana agama namun tetap relevan intelektualitasnya. Itu santri. Ya pinter ilmu umum, ya pinter ilmu agama. Ya punya kedalaman intelektual, ya punya kedalaman spiritual. Itu hebat itu. Santri. Yang kedua, ciri-ciri santri itu wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahin. Santri itu garisnya lurus, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Jadi beragama standar santri itu. Tidak liberal. Kan ada atau liberal. Tapi juga tidak berbuat bid'ah, wabe oleh. Atau ini santri, ciri-cirinya dia itu punya garis yang lurus, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Itu santri. Yang ketiga, ciri-ciri santri itu mau berguru kepada sejarah. Berarti ciri santri itu mboten sarungan, bangkiaan, mboten itu. Itu kan penampilan. Tapi substansi santri ya 3 ini saya pikir sudah mewakili itu. Mau berguru dengan sejarah. Sejarah itu penting. 2/3 Al-Quran itu isinya sejarah. Nah kita itu kalau membaca sejarah Al-Quran itu asik. Bagaimana Al-Quran menceritakan sejarah para nabi dan para rasul. Nabi Musa dengan Fir'aunnya, Nabi Ibrahim dengan Namrusnya dan Azharnya, Nabi Nuh dengan Kan'annya. Itu asik. Jadi santri itu harus berguru pada sejarah, ngerti sejarah masa lalu. Ini pengertian santri. Satu itu metode mempelajari Islam harus merujuk pada sumber yang asli, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pelajarilah Islam itu secara menyeluruh, secara kafah. Jangan mempelajari Islam itu secara setengah-setengah. Nanti kita akan salah. Disinilah pentingnya kita itu ngaji. Kalau sudah tidak ngaji, ya akhirnya keliru. Jangan sampai kita beramal itu ternyata tidak didasari ilmu. Nanti akan kecelek. Surat Kahfi tadi itu ayat 100 berapa tadi? 103 sampai 105. Tidak pakai ilmu. Yang ketiga, supaya kita tidak salah mempelajari Islam, jangan mempelajari Islam itu dari oknum. Nyun sewu ngapunten, Mas yo sudah keceluk kiai, tapi kalau omongannya itu bertentangan dengan Al-Quran, ya tidak boleh kita no. Itu rumus, Pak. Contoh kemarin sudah sering saya sampaikan, ada seorang profesor doktor kiai haji, gelarnya itu seperti itu, profesor di bidang agama, mengatakan bahwasanya haji itu kalau bisa setiap tahun itu setiap bulan, tidak harus bulan Dzulhijjah. Ada yang seperti itu. Nah kita tidak ikut seperti itu karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan mempelajari Islam dari oknum. Nyun sewu, mosok ngeten. Lah wong sing dawuh kiai mosok keliru. Loh, kita cross check dulu dengan Quran itu ucapannya tadi itu bertentangan atau tidak. Kalau bertentangan ya berarti kita menolak Qurannya. Begitu loh maksudnya, Pak. Yang ketiga, kita jangan mempelajari Islam itu
dari tulisan orientalis barat dan orang-orang liberalis yang seolah-olah mereka itu secara akal itu masuk, tetapi ini bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, pernah ada orang membuat tulisan bahwasanya mengkritisi hukum waris gitu. Kan hukum waris itu kalau perempuan kan setengah laki-laki. Itu ada yang mewacanakan melihat dulu kalau si perempuan itu adalah seorang yang sudah bekerja, punya beban tanggung jawab, maka dia itu mendapatkan sesama dengan laki-laki. Ini tidak perlu. Di otak ada seperti itu tidak perlu. Hukum Allah itu sudah tuntas. Kita kalau mengaku beriman tinggal sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pikir-pikirna. Karena apa? Karena akal kita tidak akan bisa, tidak akan bisa mengalahkan apa yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Sehingga Nabi kan mengatakan itu, innakum ala bayyinatin mir rabbikum. Kamu itu sudah berada pada ajaran yang jelas. Islam itu jelas. Dan semua itu diatur untuk kemaslahatan manusia. Jangan baca itu pengertian Islam di buku Himpunan Tarjih. Bahwasanya Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang isinya adalah awamir, perintah-perintah, wan nawahi, larangan-larangan, wal irsyadat, petunjuk-petunjuk, li sholahil ibad, untuk kebaikan manusia itu sendiri, dunyahum wa ukhrahum, di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi itu, maka Islam itu pas, agama yang pas. Ini pas Isya kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sampai pada hadis ini, insya Allah kita sambung pada pertemuan bulan depan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di atas jalan kebenaran ajaran Islam yang akan menghantarkan kita menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam, husnul khotimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minna wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.